Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita keimanan, memberikan kita Islam, memberikan kita Al-Quran, dan yang telah memberikan kenikmatan, semua kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan petang hari ini. Kita bahas tentang azan dan salat. Al-adhan wal iqamah. Al-adhan huwa al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bi alfadhin makhsusatin. Adzan itu adalah pemberitahuan telah masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Wa yahsulu bihi ad-du'a'u ilal jama'ati wa idharu syi'aril Islam wa huwa wajibun au mandubun. Dan dengan adzan ini maka juga sekaligus untuk memanggil jamaah, memanggil sekelompok orang, dan menunjukkan syiarnya agama Islam. Dan oleh karena itu maka bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah, mandub. Mandub itu sunnah. Demikian bisa menjadi satu ukuran atau barometer. Apabila di suatu tempat adzannya itu tepat waktu, adzannya itu awal waktu, maka itu menunjukkan kualitas keagamaan orang-orang yang tinggal di situ. Kalau dulu, terutama di daerah pertanian, saya dari Kediri, dari kampung, dari desa, kalau adzan asar itu biasanya jam 4:30 sore baru adzan. Terus kemudian kalau isya itu biasanya jam 8 sudah malam. Terus kalau maghrib tepat biasanya tepat. Nah, itu menunjukkan kualitas keagamaan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Kalau di perkotaan biasanya
awal waktu. Nah, ini menunjukkan juga kualitas keagamaan seseorang atau kelompok tersebut. Demikian juga suatu wilayah apabila adzannya dengan keras dan dengan pengeras suara, maka menunjukkan bahwa Islam eksis di situ. Menunjukkan bahwa Islam sudah sangat terbuka, diterima oleh masyarakat sekitar tersebut. Apabila ada adzan itu dengan tanpa pengeras suara, bahkan ya dengan rahasia, dengan hanya lingkup di masjid saja, di dalam saja, pakai pengeras suara, tapi seperti untuk di dalam masjid itu saja. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam lemah di situ. Ya, syiar Islam lemah di situ. Seperti ya di negeri yang dulunya itu tempatnya khilafah Islamiyah, yaitu Turki Utsmani. Ya di Turki. Awalnya runtuhnya khilafah Islamiyah itu di Turki, ya, di waktu zamannya Turki Utsmani. Kemudian muncullah sekularisme. Sekuler itu artinya memisahkan antara kehidupan agama, memisahkan agama dengan kehidupan publik. Kehidupan publik itu artinya kepentingan umum. Bedanya misalnya dengan negara sekuler dengan negara bukan sekuler seperti Indonesia, bukan sekuler. Kalau negara sekuler itu filosofinya adalah agama itu adalah urusan pribadi, agama itu adalah urusan individual, maka tidak boleh melibatkan ruang publik, kepentingan publik, kepentingan umum, itu nggak boleh. Sehingga seperti di sekolah, seperti di rumah sakit atau di ruang umum, tempat umum, itu tidak boleh menunjukkan membawa-bawa agama. Itu filosofinya seperti itu. Terus ininya prakteknya, kalau di negeri Indonesia Muslim, mayoritas Muslim dan bukan sekuler, ada lembaga negara, departemen, ya, kementerian yang khusus membawai keagamaan, yaitu Menteri Agama. Sehingga semua lembaga di bawahnya itu, tingkat kementerian, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan, itu ada kepentingan negara atau campur tangan negara dalam hal agama. Kalau di negara sekuler, jangan harap ada madrasah, sekolah negeri yang di situ dibawa atau mengajarkan agama, tidak akan sampai. Karena apa? Departemennya di sana sudah nggak ada, dari atasnya nggak ada apa namanya kementeriannya, sehingga karena urusan pribadi. Negara nggak punya campur tangan atau nggak punya kewajiban untuk mengurusi agama masyarakatnya, sehingga dibiarkan sendiri-sendiri. Bahkan yang sangat apa namanya naif ketika di Turki dulu itu, simbol-simbol agama pun tidak boleh dibawa ke ruang publik. Di ruang publik, di sekolah terutama, atau di perkantoran, itu kan ranah publik. Simbolnya adalah bagi wanita pakai jilbab, itu nggak boleh karena sekolah itu adalah urusan publik, urusan masyarakat, urusan umum. Nah, seperti itu. Alhamdulillah Indonesia ini walaupun ya keterbatasan dalam keberagamaan, tetapi masih
tidak termasuk negara sekuler atau masih diurusi negara. Sehingga untuk umat Islam karena mayoritas ya, alhamdulillah urusan umat Islam itu sampai tingkat kecamatan pun agama pemerintah ngurusi. Tetapi untuk selain agama Islam, urusannya sampai di tingkat kabupaten, tingkat pemerintah daerah tingkat 2. Nah, ini kemenangan diantaranya yang dimiliki di Indonesia ini. KUA itu khusus mengurusi urusannya agama umat Islam. Tetapi nggak ada pejabat negara yang sampai tingkat kecamatan, nggak ada. Ya, artinya kalau di Departemen Agama tingkat daerah tingkat 2 itu ada bagian Islam, ada Kristen, ada bagian Hindu, ada bagian Buddha, ada begitu seterusnya sampai tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat pusat aja ada dirjen dan sebagainya. Baik itu. Nah, tetapi umat Islam alhamdulillah sampai tingkat kecamatan pun ada, bahkan tingkat desa pun ada ya. Siapa itu pejabatnya apa ya? Pak Mudin ya. Baik. Alhamdulillah, syiar dalam ini ranah hukum ya, bicara tentang hukum, alhamdulillah dalam hal ini ya hukum berkaitan ya ada unsur hukum tata negaranya dan juga ada hukum ahwalu syakhsiyahnya ya, hukum keluarga, kemudian juga ada hukum jinayahnya. Baik. Kemudian al-adzan adalah qillatu al-fadhihi mustamilatun ala masail al-aqidah li'annahu bada'a bil akbariyati qala al-Qurtubi wa ghairuhu wa huwa tatadammanu wujudallah wa kamalahu thumma sana bitauhidi wa nafyu syirki thumma bi itsbati risalati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma da'a ila ta'ati al makhsusati aqibas syahadati bir risalati li'annaha la ta'rifu illa tu'rafu illa min jihatir rasuli thumma da'a ila al falah wa huwa al baqa'u ad-daim wa fihi isyara ila al-ma'adi thumma a'ada ma'a'ada tauqitan. Baik. Ini isinya azan itu ada unsur akidahnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu adalah rukun Islam yang pertama, syahadatain. Kemudian ada akidahnya, terus kemudian mengakui kerasulan Rasulullah, kemudian mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian meneguhkan dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tidak bisa kenal dengan Allah, kita tidak bisa kenal dengan agama Islam ini kecuali melalui risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengajak kepada keberuntungan, yaitu al-falah, hayya 'alas shalah ya, salat, hayya 'alal falah, mengajak kepada keberuntungan, baik keberuntungan ini di dunia dan di akhirat, yaitu al-baqa'ud daim, kehidupan yang langgeng, yang abadi. Baik, itu semuanya adalah menunjukkan, yaitu isyarat menunjukkan kepada hari kembali kita ya, hari keabadian kita di akhirat nanti. Baik. Kemudian fadluhu dan sebagainya, nanti ada beberapa ini ya, beberapa kajian, diantaranya azan itu yang diriwayatkan dalam sebuah hadis hanya satu model ya. Nanti saya tunjukkan ada selain yang adzan ya seperti yang kita lakukan, yang kita dengar ada. Jadi ketika di Arab Saudi pun, yang negara
minoritas Syiah itu ada ininya, bunyi azannya itu ada perbedaannya. Dari segi akidahnya juga ada perbedaannya, bahkan sampai akidahnya. Baik, nanti akan saya perdengarkan apa namanya tadi saya rekam dan pernah saya dengar dari sana. Baik. Adzan ini ya lafaz yang sering kita dengar, kita bahkan kita lakukan pernah adzan atau iqamah, itu asalnya adalah mimpi seorang sahabat. Ya, ini saya baca ini ya hadisnya. Baik, sababu masyru'iyatihi, sebab diajarkan adzan ini. Adzan ini diajarkan atau muncul pada tahun pertama Hijriah. Ya, bisa sababu masyru'iyatihi syara'a aw syuri'al adzanu fi sanatil ula minal hijrah. Wa kana sabab masyru'iyatihi lima bayyanathu al ahaditsul atiyah. Hadis-hadis berikut ini yang menunjukkan disyariatkan adzan. Ibnu Umar kana yaqulu, Abdullah Ibnu Umar berkata, kana muslimuna yajtami'una fayatahayyanuna as-salat. Ketika masuk waktu sholat, mereka itu mengajak-ajak, ayo sholat, ayo ke masjid, ayo sholat ya. Jadi secara bisa dikatakan door to door atau getok tular. Maghrib misalnya, oh sudah maghrib, ayo kita ke masjid, ayo kita sholat, hanya seperti itu. Ya. Ini An-Nafi' ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Faqala ba'duhum wa laysa yunati biha ahadun. Fatakallamu yawman fi dzalika awalan tub'atsuna rajulan yunati bis salati. Faqala Umar bal qarnan mithlu qarnil yahudi. Wa qala ba'duhum, wah ini ngaco ini tadi saya ininya downloadnya. Ini agak baik. Awalnya kalau Nasrani itu untuk memanggil jamaknya dengan apa? Lonceng. Terus kalau Yahudi itu dengan tanduk, sungu. Ya, bandengan. Sampai sekarang Yahudi di Israel sana itu memakai tanduk, trompet. Trompet itu terbuat dari tanduk dulu, tanduknya kambing, ya, tanduknya kambing. Nah, terus kemudian suatu ketika ya ingin nabuh lonceng, terus kemudian ingin seperti Nasrani, tapi karena mirip dengan Nasrani maka tidak jadi. Terus kemudian memakai seperti yang dilakukan oleh Yahudi, karena di Madinah umat Yahudi pada waktu itu ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada tiga kabilah besar. Karena itu mirip dengan Yahudi, Nasrani, maka tidak dilakukan. Baik. Wa bin naqusil yadriba bihi an-nasu fil jam'i lis-salati.
tabuhkan lonceng supaya menunjukkan waktu sholat sudah datang. Teng teng teng. Nah, gitu. Kemudian wa huwa karihun limuwafaqatihi lin-nasara, karena menyamai Nasrani maka tidak disukai atau dibenci. Wa fabi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi faqultu lahu. Jadi Wan Abdullah ibnu Abdurrabbih, ya. Abdullah ibnu Abdurrabbih ini bercerita, terlintas di hati saya, di pikiran saya ketika saya tidur. Jadi dia mimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia lewat kemudian ketemu dengan seseorang yang memegang lonceng. Yahmilu naqusan fi yadihi faqultu lahu. Kemudian saya berkata kepadanya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'u an-naqus, loncengnya dijual ya?" Qala mata tasna'u bihi. Terus dia tanya, "Kamu mau apain dengan lonceng yang saya bawa ini?" Dia tanya ingin beli loncengnya. Mau buat apa lonceng tersebut? Faqultu nad'u bihi ila sholati. Saya pakai untuk memanggil orang-orang untuk melakukan sholat. Kemudian dia berkata, "Afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika?" Apakah kamu nggak mau saya tunjukkan yang lebih baik daripada cara memanggil untuk sholat dengan nabuh lonceng? Lebih baik dari itu, ya, lebih baik dari nabuh lonceng. Faqultu lahu bala, iya, saya mau. Qala, kemudian dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini disebutkan 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian, ya, diberitahu seperti itu. Summa istakharu ghairu ba'idin summa qala. Diam setelah itu, mengatakan bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian taqulu idza uqimat as-shalat. Nah, ketika salat mau didirikan, ketika sudah waktunya habis adzan tadi, ya. Kemudian mau salat, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mimpi dalam tidurnya seperti itu. Ketika pagi hari datanglah Abdullah ibnu Abdurrabbih ini kepada Rasulullah. Kemudian fa'akhbartuhu bima ra'aitu. Kemudian aku ceritakan apa yang aku lihat di tidur tersebut. Faqala innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Itu mimpi yang benar. Jadi bukan Rasulullah yang mimpi, tapi salah satu sahabatnya yang mimpi seperti itu. Kemudian Rasulullah menguatkannya. Ini disebut dengan hadis takriri. Takrir. Takrir itu adalah penetapan. Rasulullah melihat, Rasulullah mendengar, tidak melakukan, tidak menjalani tersebut, tapi kemudian Rasulullah mengakui dan menetapkan apa yang dilihat atau didengar tersebut. Nah, ini hadis takriri. Baik. Innaha la ruya haqqin insyaallah. Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita
fal yu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Baik, karena itu mimpi yang benar, maka pergilah engkau kepada Bilal dan tuntunlah Bilal untuk mengucapkan lafaz yang engkau dapat dari mimpimu tersebut. Kemudian supaya dia wa yu'adzinu bihi, dan kemudian Bilal azan dengan kata-kata atau memanggil. Azan itu adalah panggilan atau memanggil, supaya Bilal memanggil orang untuk melakukan sholat dengan lafaz-lafaz tersebut. Karena fa innahu anda sautan minka, karena seruan atau teriakan Bilal itu lebih keras, lebih baik, bisa juga lebih merdu daripada suaramu. Kenapa Abdullah ibnu Abdul Rabbih tadi tidak diperintahkan langsung, karena beliau yang mimpi yang mendapatkan itu, kemudian diminta untuk menyuruh Bilal, karena Bilal suaranya lebih lantang, lebih keras, suaranya juga bisa jadi lebih merdu daripada suara orang yang mimpi tersebut di atas. Baik. Kemudian faqumtu ma Bilal faja'altu ulaqihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Ya, kemudian aku tuntun Bilal untuk melafadzkan lafaz-lafaz tersebut. Qala fa sami'a bidzalika Umar wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaahu yaqulu. Ketika Bilal melafazkan azan tersebut, ya, Umar ibn Khattab di rumahnya, ketika di rumahnya terus mendengarkan, langsung enggak serantan dijinjingkan ininya, serbannya, disambar nih korbannya, lari. Kemudian dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi laqad ra'aitu mithla alladzi ara. Nah, kemudian dia mengatakan, sungguh ya, demi ya, zat yang mengutusmu ya Rasulullah, sungguh saya juga melihat itu, atau melihat itu dalam mimpiku, ya, seperti yang dilihat oleh Abdullah ibnu Abdul Rabbih tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tadi? Falillahil hamdu. Alhamdulillah. Jadi sangat tidak hanya satu orang yang mendengar atau melihat mimpi atau adzan tersebut. Umar ternyata juga memimpikan hal tersebut. Tapi yang lebih awal, yang lebih dulu adalah Abdullah ibnu Abdul Rabbih tadi. Baik. Ya, baik, ini ya. Kemudian at-tafwid itu adalah disyariatkan ketika khusus adzan subuh, itu ada setelah hayya 'alas shalah hayya falah, as-salatu khairun minan naum. Baik. Wa huwa yaqul fi adzan subhi ba'da hayya 'alataini, yaitu hayya 'alas shalah hayya falah, kemudian mengatakan as-salatu khairun minan naum. Kemudian di selain subuh tidak diajarkan. Baik, ini adalah tata caranya adzan. Baik, saya ini kan adzannya Syiah ini di daerah, kalau di Arab Saudi itu di Qatif dan Aqsa. Itu dua kabupaten yang ada di Arab Saudi Timur. Baik. Ya, ini saya. Tidak. Ini sama apa? No.
Sama ketika Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini baik. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu mereka mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Nah ini udah tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian tidak cukup begitu. Kemudian tadi katakan asyhadu anna aliyan wa auladuhu al-ma'sumina hujjatullah. Saya menyaksikan bahwa Ali itu adalah wali Allah yang pertama, waliullah. Kemudian yang kedua, saya bersaksi bahwa Ali dan anak-anaknya yang maksumin. Jadi mengatakan bahwa Ali itu dan keturunannya itu maksum, ada 7. Baik, ini akidah mereka, saya perlu bahasan khusus ya. Tetapi melencengnya adalah di situ. Ini bab akidahnya. Terus kemudian ya cukup itu. Ketika subuh itu hayya ashabu khairum minan naum, tidak seperti itu, tapi hayya ala khairil amal. Baik. Ya ini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah ini. Jadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka menyerukan hayya 'ala khairil amal. Nah ini ya bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Terus bagaimana? Ini ada beberapa pembahasan bagaimana menambahi kata-kata di dalam azan seperti ini. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Itu bagaimana? Tidak merubah arti tapi dengan lafaz seperti menyisipkan lafaz itu. Nah, ada beberapa pendapat, tapi kesimpulannya adalah ibadah-ibadah, tata cara ibadah yang telah diajarkan sudah baku pada zaman Rasulullah itu tidak boleh dirubah. Walaupun tidak merubah ininya, artinya lafaznya lafaznya tok, artinya enggak merubah, maka itu karena itu sudah ibadah, maka tidak boleh. Disitulah disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu wilayahnya adalah wilayah ibadah. Segala aktivitas ibadah, ya, ibadah itu tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Ibadah loh. Bagaimana pada zaman Rasulullah nggak ada hal tersebut, kemudian pada zaman sekarang gimana? Ada 2 hal, itu ibadah apa bukan ibadah. Kalau menemukan sesuatu yang belum terjadi pada Rasulullah ditemukan, apabila itu bukan ibadah, maka itu lebih baik. Seperti pesawat, ya, seperti ya suara, seperti ini juga. Selain ibadah itu, tetapi dalam hal ibadah itu disebut dengan bid'ah, nambah-nambahi. Baik. Ya, itu adalah diantaranya kaidahnya. Baik, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, ya.
Azan itu memang ada lagunya. Saya Oh ya. dengar yang tidak ada lagunya. Ya. Nah. Saya kalau di Riyadh dulu itu di masjid Dira, ya, masjid Dira itu. Lafaznya seperti ini ya, di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini bagaimana hukumnya melakukan azan? Ya, baik. Azan itu kata-katanya sudah ini ya, sudah ditentukan, tidak boleh ditambahi. Terus kemudian kalau melakukan azan itu kurang lebih seperti memperbaiki suara supaya menarik, itu nggak apa-apa, asalkan tidak merubah artinya. Misalnya ini asyhadu an la ilaha illallah, misalnya dirubah panjang pendeknya itu loh, misalnya panjang pendeknya itu kalau tidak dibaca dengan panjang pendek maka berubah artinya, maka tidak boleh. Diperbaiki dengan suara, dengan alat elektronik dan sebagainya, nggak apa-apa, asal tidak merubah artinya. Seperti kita yang baca Al-Quran, tajwidnya bagus, kemudian suaranya bagus, terus lantunannya juga indah, nah itu bisa efeknya akan lebih baik bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Baik, jadi seperti itu kaidahnya. Baik, ada lagi. Oke. Ya. Ya, baik, begini. Dalam hadis ini ada di sini tadi ya, enggak. Bagaimana apabila ini terlambat sholat? Ya, misalnya dalam bepergian, pernah dalam perang Khandaq ketika sebelum datangnya suku Ghatfan dan Quraisy, sebelum sampai Madinah, sebelum menyerang, itu kan sibuk berhari-hari untuk membuat parit itu kan, malam pun juga tetap buat parit pada malam-malam. Nah, karena capek, Rasulullah dan para sahabat ketiduran sampai matahari sudah terbit, subuhnya kesiangan. Terus kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan. Padahal sudah habis waktunya, ketiduran semuanya. Ya, di sini tadi saya ini juga saya tulis ini. Ya, itu merintahkan untuk azan. Nah, karena memang azan itu tidak bisa terlupakan dari sholat. Apabila itu adalah asasi, belum azan sebelumnya, maka diperintahkan untuk azan. Tetapi apabila sudah azan, ya misalnya datang kemudian satu rombongan, satu bis misalnya, tadi sudah sholat, sudah ya nggak perlu azan lagi karena sudah waktunya, sudah di masjid tersebut sudah azan. Nah, seperti itu. Tetapi kalau belum azan, dalam bepergian juga demikian. Ya. Jadi gitu ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ketika dalam udzur, ya, dalam keadaan tertentu. Baik. Nah, iqamat sekarang. Iqamat itu ada 3 macam. Ada yang pertama yang kita baca itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini ada Isa. Bentar ya, saya sedikit. Ada yang bacanya Allahu Akbar, asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah 2 kali. Syahadatnya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2 kali. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah,
hayya 'alal falah juga 2 kali. Hayya shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada yang seperti itu. Ya. Kalau nanti mendengar seperti itu ada dasarnya. Ya, qomat itu seperti adzan, itu ada dasarnya, benar. Tetapi yang saya rekam tadi ya, itu Syiah itu ya dasarnya ya akidahnya aja sudah melenceng ya. Akidahnya aja sudah melenceng. Mengkultuskan Ali dan keturunannya. Baik, tentang maksum ya saya jelaskan.